Kalau membahas Formula E itu nggak usah bilang berani atau tidak. Justru kalau mengkritik Anies Baswedan itu perbuatan yang paling gampang di Republik ini. Pertama, barangkali tidak akan dilaporkan. Kedua, dia dipersepsi bukan bagian dari kekuasaan, sehingga barangkali pemberlakuan atau perlakuannya akan berbeda ya. Jadi tapi yang paling penting adalah komitmen anti korupsinya itu harus tetap tegas dan jelas. Jadi kalau bagi saya misalnya ya siapapun kalau memang melakukan tindak pidana korupsi harus diproses. Tapi kalau misalnya tidak korupsi jangan dibuat-buat. Kalau mengkritik pemerintahan istana dan terutama aparat penegak hukum ya, baik TNI maupun Polri, nah itu baru ngeri-ngeri sedap ya, karena pertama mereka memiliki kekuatan koersif, kedua mereka memiliki hukum. Anies Baswedan bagi buzzer Presiden Jokowi dan juga buzzer istana ya in general itu seperti sansak hidup saja. Kalau misalnya para buzzer itu lagi santai-santai, maka yang diledek adalah Anies Baswedan ya. Presiden Jokowi naik motor, ada yang tulis dada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini saya akan mengupdate soal Formula E. Jadi ada yang bilang, tolong dong bahas Formula E, berani atau tidak? Jadi Sobat Era sekalian, kalau membahas Formula E itu nggak usah bilang berani atau tidak. Justru kalau mengkritik Anies Baswedan itu perbuatan yang paling gampang di Republik ini. Pertama, barangkali tidak akan dilaporkan. Kedua, dia dipersepsi bukan bagian dari kekuasaan, sehingga barangkali pemberlakuan atau perlakuannya akan berbeda ya. Jadi tapi yang paling penting adalah komitmen anti korupsinya itu harus tetap tegas dan jelas. Jadi kalau bagi saya misalnya ya siapapun kalau memang melakukan tindak pidana korupsi harus diproses. Tapi kalau misalnya tidak korupsi jangan dibuat-buat. Jadi korupsi itu faktual. Jadi baik dia memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain. Maupun dia memberikan fasilitas kepada orang lain. Memberikan sarana kepada orang lain dari kekuasaan yang dia punya. Itu yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya contohnya seperti bisnis PCR. Itu tidak bisa tidak. Kita sudah mengatakan itu adalah bagian dari KKN. Tinggal dilihat apakah dia bisa dikategorikan sebagai korupsi, atau kolusi atau nepotisme ya, nepotisme. Jadi Sobat Ara sekalian, so easy kalau to criticize Anies Baswedan ya. Kalau mengkritik pemerintahan istana dan terutama aparat penegak hukum ya, baik TNI maupun Polri, nah itu baru ngeri-ngeri sedap ya, karena pertama mereka memiliki kekuatan koersif, kedua mereka memiliki hukum. Jadi salah betul ya Sobat Era sekalian kalau bicara tentang Formula E, bicara soal keberanian ya, itu justru soal yang paling mudah. Karena Anies Baswedan bagi buzzer Presiden Jokowi dan juga buzzer istana ya in general itu seperti sansak hidup saja. Kalau misalnya para buzzer itu lagi santai-santai, maka yang diledek adalah Anies Baswedan ya. Presiden Jokowi naik motor, ada yang tulis dada Anies Baswedan dan lain sebagainya. Tapi at the same time, sudah mulai banyak deklarasi yang mendukung Anies Baswedan, sebagaimana mendukung Ganjar, Puan, Prabowo, dan lain sebagainya. Dan komitmen
RH Channel jelas bukan soal Anies Baswedan, Ganjar, Puan, dan Prabowo, tapi memberikan kesempatan kepada anak bangsa terbaik yang memang punya kualitas, punya kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan cara berkompetisi secara fair di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kemudian mereka tidak bisa berkompetisi bukan karena tidak mampu, tapi semua partai politik diborong oleh oligarki kekuasaan, oleh cukong dengan menggelontorkan ratusan triliun misalnya untuk memenangkan satu kandidat tertentu. Ya, jangan terjadi lagi masa-masa sebelumnya. Ya, oke. Coba kita bacakan. Ini ada pernyataan dari Ketua KPK Bambang Susatyo yang persilakan KPK lacak aliran dana terkait Formula E. Sekali lagi, karena Bambang Susatyo adalah ketua IMI ya, Ikatan Motor Indonesia. Dan Anies Baswedan juga sudah menunjuk Ahmad Sahroni sebagai ketua panitia penyelenggara Formula E. Ahmad Sahroni adalah Grazi Rich Tanjung Priuk ya, yang juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, yang juga disebut-sebut sebagai calon gubernur DKI 2002 sampai kira-kira begitu. Coba kita bacakan ya, Sobat Era sekalian. Jakarta Kompas.com ya, dilansir oleh Kompas.com. Ketua MPR Bambang Susatyo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melacak aliran dana yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. Adapun Bambang telah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai ketua steering komite ajang balap mobil listrik itu. Jadi ketua steering komite karena dia adalah ketua MPR ya. Jadi kita harus wise, dewasa. Ini kepentingan kita bersama. KPK silakan teruskan proses, temukan, hukum kalau ada ditemukan bukti-bukti yang cukup dan kuat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara, ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Bambang, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang internasional harus tetap berjalan dan disukseskan oleh semua pihak. Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK, kata Bambang, harus dipisah dengan kegiatan olahraga. Jadi jangan dipukul rata bahwa ada pihak-pihak atau orang-orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses, ujar politisi Partai Golkar itu. Ya partainya sendiri juga banyak yang ditangkap karena korupsi ya, tapi orang tidak bicara tentang pembubaran Golkar atau pencopotan ketua umum Golkar. Selain itu, Bambang menuturkan Pemprov DKI telah mengeluarkan anggaran untuk merealisasikan penyelenggaraan Formula E. Dengan demikian, anggaran itu bisa dikembalikan jika Formula E gagal dilaksanakan. Itu artinya apa? Ya, kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya. Harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita, ucapnya. Selain itu, Bambang menilai ajang Formula E dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Dia mencontohkan penyelenggaraan World Superbike WSBK di Mandalika. Ia mengklaim penyelenggaraan balapan tersebut berdampak positif pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hanya dalam seminggu. Nggak tahu seminggu kemudian turun lagi barangkali ya. Kemudian bahkan tidak hanya di Lombok, Bambang menyebutkan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan hingga ke Bali. Hotel-hotel penuh, penerbangan penuh, restoran penuh, rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis. Kemudian UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise, souvenir. Jadi harus dilihat dari sisi itu, ucap politisi Golkar tersebut. Sehingga di Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum, silahkan diselesaikan. Gitu loh, kata tutur dia. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya akan melacak uang yang telah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta benar-benar masuk ke pihak yang berwenang. Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya kemana? Apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan? Ya, misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya akan didalami. Allahu Akbar. Kata Alex di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis.
Penyidik KPK, kata Alex, juga sedang mendalami komitmen fee penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. Dugaan awal tingginya biaya penyelenggaraan ajang balap mobil disebut karena Jakarta sebagai kota penyelenggara belum dikenal luas. Kenapa harus membayar lebih dibandingkan kota-kota yang lain? Negara lain mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E dan seterusnya, ucap Alex. Mungkin juga ada benchmarking ke negara lain. Bisa saja misalnya kota-kota lainnya yang menyelenggarakan Formula E kan sudah terkenal, kata dia. Ya, sahabat era sekalian, apapun ceritanya ya, kalau memang itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi ya, tentu kita dukung. Yang penting benar ya, bukan benur tapi benar. Jadi tidak dipaksakan, tidak diada-adakan. Nah, dalam konteks Formula E ini sebenarnya kalau mau jujur ya, prosesnya itu ya tidak seperti biasanya. Makanya Margarito Kamis mengatakan, wah ini nggak benar ini. Biasanya kalau kita melihat sebuah tindak pidana atau dugaan tindak pidana, pertama ada dugaan telah terjadinya tindak pidana terlebih dulu. Dan itu must be spesifik. Setelah ada dugaan, maka kita juga bisa ya mencari atau menemukan pelakunya. Itu jadi bukan kita mengaudit. Kalau ini kan kesannya seperti mengaudit sebuah kegiatan untuk mencari-cari kesalahan. Ya nggak apa-apa juga kalau memang itu menjadi tujuannya. Tapi yang paling jelas KPK ya jangan membiarkan kasus-kasus yang memang sudah jelas. Dugaan tindak pidananya jelas, pelakunya jelas, seperti bisnis PCR. Itu kan jelas semua kan. Kalau Formula E ini ya saya katakan belum jelas. Dugaan tindak pidananya di mana belum jelas, calon pelakunya tidak jelas, ya kan? Kecuali para buzzer mengatakan Anies Baswedan. Nah, kita nggak tahu, ya. Karena kalau kita mengatakan dia korupsi, tapi kemudian sama sekali berbau saja tidak, misalnya, maka ya itu berarti kan fitnah, pencemaran nama baik. Walaupun saya tetap tidak perlu pejabat melaporkan hal tersebut, cukup klarifikasi. Itu cemen kalau tukang ngadu-ngadu itu ya. Jadi cukup klarifikasi untuk mengatakan bahwa tidak korupsi. Kalau memang kemudian di belakang hari korupsi betulan, ya sudah. Gitu saja kok repot ya. Jangankan Anies Baswedan ya, siapapun Presiden Jokowi sekalipun ya, kalau dia memang korupsi, ya memang harus diproses. Berlaku prinsip equality before the law. Nah, dalam equality before the law itu juga, yang tidak korupsi atau yang katakanlah terlibat saja tidak, ya jangan diada-adakan. Karena itu harus genuine. Harus betul-betul penegakan hukumnya memang betul-betul karena ada dugaan tindak pidananya dan kira-kira pelakunya bisa ditemukan. Jangan seperti angket KPK tempo hari ya. Angket yang dikatakan sebagai angkot, pokoknya apa saja dibawa diambil, nanti di belakang setelah proses baru ditemukan kira-kira pelanggaran hukumnya apa. Enggak begitu. Jadi proses angket sama proses untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi itu sama. Ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum. Dugaan pelanggaran hukum tersebut terjadinya jelas, locus delicti-nya jelas, tempus delicti-nya jelas, dan bisa jadi pelaku-pelakunya itu bisa ditemukan. Masih ada, ya, bisa ditemukan. Jadi silakan sobat era sekalian, kita ya saya pribadi mendukung dan juga nggak terlalu mikir. I don't care ya, whoever yang kemudian ditangkap karena koruptor, karena korupsi. Justru kalau memang korupsi ya harus ditangkap, harus diproses. Dan itu berlaku semua kepada pejabat lainnya juga. Jangan misalnya karena pejabat pemerintahan yang kebetulan dekat dengan pemerintahan sekarang tidak diproses. KPK ada PR untuk memproses PCR juga yang memang jelas dugaan tindak pidananya dan jelas juga siapa yang terlibat ya. Oke,
Coba Sobat RH sekalian, kita bacakan komentar Sobat RH soal ini ya. Oke. Formula E, Formula E. Jadi jangan dijadikan ajang untuk kriminalisasi. Tapi kalau memang ada kriminal ya jangan dibebaskan. Oke? Oke, mana lagi coba orang yang kira-kira mau protes. Oke. Assalamualaikum pagi Bung Refli Harun. Semoga sehat selalu, maju terus. Mantap Pak Anies Baswedan, tunjukkan ke dunia internasional Jakarta mampu bersaing, semoga Formula E berjalan lancar, sukses, amin. Saya sendiri terus terang nggak peduli Formula E ya. Kalau boleh memilih ya, menurut saya nggak perlu diadakan Formula E. Tapi kita membedakan dua hal. Isunya kan ada korupsi dan ada kebijakan. Kalau kebijakan itu adalah kewenangan gubernur dengan persetujuan DPRD, itu kebijakan. Tapi kalau korupsi itu urusannya penegakan hukum. Jadi kita harus membedakan dua itu. Apakah saya mau nonton Formula E? Enggak. Kira-kira begitu. Enggak. Jadi kita membahasnya itu kita harus pilah-pilahkan. Setuju atau enggak dengan Formula E? Saya katakan saya enggak setuju. Tapi masalahnya kita bahas tentang korupsi. Setuju enggak misalnya pembangunan JIS, Jakarta International Stadium? Saya nggak setuju. Kenapa? Setuju nggak pembangunan LRT? Nggak setuju. Karena saya penganut pembangunan lingkungan. Jadi menurut saya lingkungan yang dibangun jauh lebih baik daripada membangun beton-beton. Ada beton monorail, ada beton LRT, ada macam-macam. Menurut saya yang perlu dibangun mass rapid transportation saja, MRT, yaitu kereta bawah tanah. Kalau kereta bawah tanah, itu tidak merusak lingkungan di atasnya, lumayan. Tapi kalau sudah kereta yang tidak di bawah tanah, wah itu memang merusak. Coba lihat Cawang itu nggak karu-karuan ya. Padahal kalau nanti proyek itu mangkrak, maka beton-beton yang sudah dibangun itu nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya seperti kereta cepat Jakarta-Bandung lah, nanti kira-kira begitu ya. Oke, Dungu Akun. Semua kasus di negeri ini, di negeri Indonesia itu banyak kalau berani mengungkap semua dari dana permainan proyek seluruh Indonesia, termasuk kereta cepat dan pemindahan ibu kota itu aja DPR nggak mau gunakan hak angket. That's the point. Jadi kalau kita mau bilang Formula E, coba juga lihat bagaimana pemindahan ibu kota itu, mulai dari penunjukan lokasi dan lain sebagainya, ada nggak peng-pengnya? Kerjasama pengusaha dan penguasanya. Karena konon ya, penunjukan lokasi saja sudah ada soal. Pengadaan tanahnya ada soal juga ya. Tapi kan gosip-gosip seperti ini, itu tidak bisa kita kemukakan di ruang publik seperti ini. Karena kalau tidak, akan terjadi yang namanya pencemaran nama baik. Undang-undang ITE kita kena kan? Karena itu yang bisa melakukan itu adalah KPK. Nah, ketimbang hanya mengawal Formula E, ya KPK kawal juga kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga pemindahan ibu kota yang jauh lebih banyak duitnya. Dan potensi kerugian negaranya jauh lebih besar. Oke, silakan saja ya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Proyek itu 500 triliun pemindahan ibu kota itu. Dan itu sangat menarik. Pasti banyak orang ya, tidak heran kemudian kemarin Yusril menemui Presiden Jokowi ya, karena sepertinya membawa suara pengusaha juga yang ingin terlibat di dalam proses pembangunan ibu kota baru dengan lawyer-lawyer lainnya ya. Gitu. Coba kita bacakan lagi ya. Bima Guntara, lengserkan Jokowi, Presiden ilegal, tangkap Luhut dan Erik. Berbisnis PCR, Allahu Akbar ya. Oke. Yang aku heran, ngabulin ya. Yang aku heran, kenapa aliran dana bansos yang ada dugaan ke Madam Bansos itu pada diam ya? Kenapa nggak suruh KPK buat masuk? Aneh. That's the point, another point ya, sobat era sekalian. Yang jelas itu sudah ada kasusnya bansos.
bantuan sosial dan sudah ada yang dihukum, Mr. Juliari Batubara, itu saja nggak ditelusuri aliran dananya kemana saja. Termasuk juga EKTP kemana saja aliran dananya. Nah, ini dicari-cari, barang yang belum jelas dicari-cari, barang yang sudah jelas di stop. Nah, tapi sekali lagi, ya sudahlah, berlaku equality before the law. Siapa yang korupsi, tangkap, proses, hukum seberat-beratnya. That's the point. Jelas kan? Tuh, seperti ini ya, dikatakan oleh siapa? Siapapun kalau melakukan korupsi harus ditangkap dan diadili, tapi berbuatlah seadil-adilnya. That's the point. That's the point ya. Jangan seperti kasus Habib Rizik. Ya, dia sendiri yang dihukum karena yang seperti ini. Padahal banyak sekali pejabat publik yang suka berbohong ya, tapi tidak dikenakan undang-undang tentang hoax, tentang pemberitahuan berita bohong. Karena biasanya undang-undang itu memang hanya untuk rakyat, untuk pejabat tidak. KPK harus berani usut dana Maidem Bansos. Rakyat akan selalu mendukungmu. Ini pengalian isu terhadap maling kelas kakap. Aneh bin ajaib. MPR jadi mati-matian membela Formula E. Allahu Akbar. Yes. Jadi Bambang Susatyo ini kebetulan saja ketua MPR. Tapi dia ketua IMI. IMI itu adalah Ikatan Motor Indonesia. Kalau ada Formula E dan juga WBK kemarin, yang untung IMI yang naik namanya, nggak perlu menyelenggarakan turnamen, dapat nama, kan sederhana. Jadi kalau misalnya ada event bulu tangkis misalnya, walaupun yang menyelenggarakan bukan PBSI, ya ketua umum PBSI naik, ya gitu ya, bukan karena dia membela Formula E, kaitannya adalah dengan dia sebagai ketua IMI yang juga ketua steering committee. Bang Refli Harun, perjuangkan presiden threshold 0, hukumnya wajib. Ya, Saudara Bima Guntara, sama-sama ya. Nanti mudah-mudahan Anda juga bisa itu mengajukan permohonan. Kita geruduk MK rame-rame. Mr. File X, Assalamualaikum Bang Refli. Pak Anies pasti diuber sama kaki tangan oligarki. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi saking bersihnya sehingga yang buruk dari peng-peng takut tersingkap. I don't know exactly. Tapi ya, jangan sampai Pilpres 2024 itu hanya kontestasi para boneka. Kontestasi orang yang dibiaya cukong atau diseleksi oleh cukong. Itu saja sederhananya. Apakah Anies bukan bagian dari cukong? I don't know, saya nggak ngerti, nggak tahu. Tapi intinya semua orang harus punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Nanti biarlah rakyat yang menilai kelayakannya. Dan tolong mudahkan dan murahkan biaya kampanye, biar kemudian calon tidak bergantung pada cukong untuk memenangkan pertarungan. Salah satunya dengan melakukan money politics. Sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.